Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi P3K di tahap 1. Dan bagi Bapak Ibu yang belum lolos seleksi P3K di tahap 1, mari tetap semangat berjuang, yaitu untuk menghadapi ujian di seleksi tahap kedua nanti. Oke, kali ini edukasi akan memberikan informasi, yaitu bagi Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi P3K di tahap 1 kemarin, yang mana berkas yang harus dipersiapkan setelah lolos seleksi P3K. Ini merupakan info P3K pada 11 Oktober 2021. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita lihat, yaitu informasinya, apa yang perlu kita perhatikan di sini. Sebelumnya kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Silakan di-share bagi Bapak Ibu supaya teman-teman yang lain supaya mengetahui yaitu berkas yang perlu dipersiapkan. Oke, ini juga bisa untuk acuan, yaitu bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi di tahap kedua nanti ya. Apabila lolos di tahap kedua, ketiga, maka berkas yang harus dipersiapkan setelah Bapak Ibu lolos seleksi P3K tahun 2021. Oke, berkas yang harus disiapkan setelah lolos seleksi P3K Guru tahap 1 tahun 2021, info P3K yaitu pada 11 Oktober 2021. Info pendidikan, berkas yang harus disiapkan setelah lolos seleksi P3K Guru tahap 1 tahun 2021. Oke, kita lihat. Meskipun belum disebutkan kapan waktu tepat akan diadakan pemberkasan, akan tetapi baru-baru ini Muhammad Ridwan, yakni Kepala PPPS BKN, menyinggung soal tersebut melalui Twitter. Apapun yang terjadi, P3K Guru tahap 1 ini sudah selesai. Bagi mereka yang lolos dan melawan diri sendiri atau nilai maksimal formasi di sekolah induk, persiapkan dengan pemberkasan. Cek peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang juknis pengadaan P3K. Selain itu, mengenai verifikasi pemberkasan P3K, hasil seleksi tahap 1 dilaksanakan setelah adanya penetapan formasi oleh Kementerian Pan-RB. Sebagai informasi, sebanyak 322.665 formasi telah dilamar oleh guru honor dalam seleksi P3K guru tahap pertama ini. Sejumlah yaitu 173.329 orang atau 64% dinyatakan lolos seleksi dan akan diangkat menjadi guru P3K. Peserta yang lolos seleksi ini selanjutnya diwajibkan untuk melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan. Kita lihat yaitu mengenai tentang pemberkasan. Adapun berikut berkas yang harus disiapkan setelah lolos seleksi P3K guru tahap 1 tahun 2021 dengan disertai beberapa lainnya, diantaranya 1 yaitu surat lamaran. Surat lamaran di sini yaitu ditulis dengan tinta hitam. Surat lamaran wajib ditulis sendiri oleh peserta menggunakan tinta hitam. Meskipun demikian, ada juga aturan di beberapa daerah yang memperbolehkan surat lamaran diketik menggunakan komputer. Namun saran kami adalah surat lamaran yaitu ditulis sendiri ya, menggunakan tinta hitam. Nanti akan kita tunjukkan yaitu contoh surat lamaran tersebut. Yang kedua yaitu ijazah terakhir legalisir. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi wajib menyiapkan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir tersebut selanjutnya di-scan jika nantinya diminta untuk diunggah pada saat pemberkasan. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup dapat ditulis dengan menggunakan tinta hitam atau diketik komputer. Di dalam daftar riwayat hidup P3K tersebut berisi informasi mengenai keterangan perorangan pendidikan, tanda jasa atau penghargaan, riwayat keluarga, keterangan organisasi, dan keterangan lainnya.
Peserta juga diminta untuk menempelkan foto berwarna 4x6 sebagai kelengkapan identitas diri pada daftar riwayat hidup tersebut. Sedangkan contoh daftar riwayat hidup nanti akan kita tampilkan. Yang keempat yaitu surat pernyataan 5 poin. Surat pernyataan 5 poin menjadi salah satu berkas yang harus diisi oleh peserta lolos seleksi pada tahap 1. Surat pernyataan ini berisi 5 poin penting berikut 5 poin tersebut. Yang pertama atau yang A, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tidak pernah diberhentikan sebagai calon PNS atau PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta. Yang C atau yang ketiga poinnya adalah tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Yang keempat, yang D, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, ya. Di sini tidak diperbolehkan. Sedangkan yang E yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain, ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa P3K itu tidak hanya diadakan di rekrut di Indonesia, namun juga di luar negeri, ya. Artinya WNI yang berada di luar negeri juga ada seleksi P3K atau CPNS. Sedangkan format surat pernyataan 5 poin nanti dapat kita tunjukkan di sini, ya. Contohnya seperti apa. Yang kelima yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau disebut dengan SKCK. SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Surat ini memiliki masa berlaku sampai dengan 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku, surat keterangan itu bisa diperpanjang apabila masih dibutuhkan. Artinya SKCK ini hanya berlaku yaitu selama 6 bulan, namun bisa diperpanjang, ya. Yang keenam, KIR, dokter dari RSUD pemerintah. Ingat, ini KIR dari RSUD pemerintah. Peserta juga perlu menyiapkan surat keterangan sehat dari RSUD pemerintah. Untuk membuat surat keterangan sehat perlu disiapkan fotokopi KTP atau identitas pengenal lain dan juga pas foto berwarna 3x4. Surat keterangan sehat ini biasanya memiliki masa waktu berlaku hanya 1-2 minggu, ya. Jadi surat KIR ini yang dikeluarkan dari RSUD pemerintah itu hanya berlaku 1-2 minggu. Berikutnya yang ketujuh yaitu medical check up dan surat keterangan bebas narkoba. Medical check up bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan seseorang. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk mendeteksi gangguan kesehatan akibat aktivitas dalam pekerjaan atau yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam menjalani pekerjaan. Itu medical check up, ya. Selain medical check up, peserta juga harus dinyatakan bebas narkoba yang ditunjukkan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit. Yang kedelapan, formulir yang disediakan bidang kepegawaian. Selain formulir surat lamaran dan daftar riwayat hidup, terdapat beberapa formulir lainnya yang harus diisi peserta untuk kelengkapan pemberkasan. Formulir lainnya yang harus diisi peserta sesuai dengan permintaan BKD masing-masing. Oke, ya. Nah, di sini tadi berarti ada 8 ya syarat 8 berkas yang perlu
perlu dipersiapkan ya. Kita perhatikan, kita ulangi lagi di sini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi ya. Yang pertama, surat lamaran tadi ditulis dengan tinta hitam, nanti akan kita berikan contohnya. Yang kedua, ijazah terakhir yang dilegalisir, setelah itu di-scan ya. Dan yang ketiga, daftar riwayat hidup, nanti kita cantumkan contohnya. Yang keempat, surat pernyataan 5 poin juga kita cantumkan nanti ya, situ. Dan yang berikutnya yang ke-5 yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ingat, SKCK ini berlaku hanya 6 bulan, namun bisa diperpanjang ya jika dibutuhkan. Yang ke-6 yaitu KIR dari RSUD pemerintah. Ini hanya berlaku yaitu 1-2 minggu. Sedangkan yang ke-7 yaitu medical check up dan surat keterangan bebas narkoba. Ya. Yang 8 yaitu formulir yang disediakan bidang kepegawaian BKD masing-masing. Oke, sekarang kita lihat contoh surat lamaran ya, contoh surat lamaran tersebut. Dan akan kita tampilkan yaitu contoh surat lamaran, berikutnya contoh daftar riwayat hidup, dan contoh surat pernyataan 5 poin. Oke ya, kita perhatikan 3 contoh surat yang perlu Bapak Ibu ketahui dan persiapkan secepatnya untuk pemberkasan suatu saat. Oke, kita perhatikan langsung yaitu contohnya. Oke, ini contoh surat lamaran P3K tadi ya. Nah, di sini ada nama daerah. Silakan nanti ketik nih nama daerah Bapak Ibu sekalian. Bulan berapa, tahun berapa. Perihal lamaran pengangkatan P3K ya. Di sini perihalnya yaitu lamaran pengangkatan P3K. Oke, kita zoom ya supaya paham. Oke, di sini yaitu perihalnya lamaran pengangkatan P3K. Nah, ini yang saya blok ini ya. Oke, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu, tergantung di mana diarahkan nanti. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, nomor handphone atau telepon, dan kelompok jabatan, apakah fungsional atau non fungsional ya. Terus di sini ada bersama ini mengajukan permohonan kepada Ibu atau Bapak ya, Bupati bla 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 bla, agar dapat saya terima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah kabupaten, sebutkan kabupaten Bapak Ibu. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut. 1. Fotokopi atau soft copy foto berwarna ya terbaru berlatar belakang merah. Yang kedua, soft copy scan ijazah dan transkrip. Yang ketiga, soft copy scan daftar riwayat hidup. Yang keempat, soft copy scan surat pernyataan 5 poin. Yang kelima, soft copy scan surat keterangan catatan kepolisian. Yang keenam, soft copy scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, soft copy scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu bla 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 berkenan mengabulkan permohonan ini, dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih. Hormat saya, di sini tanda tangan nama Bapak Ibu sekalian yang saya blok ini. Dan di sini yaitu dibubuhi yaitu materi 10.000 ya, materi 10.000. Ingat, materi 10.000 bukan materi 6.000 ya. Oke, ini contoh surat lamaran ya, contoh surat lamaran P3K tadi. Berikutnya kita lihat ini daftar riwayat hidup. Berikutnya daftar riwayat hidup. Oke, di sini tempelkan yaitu pas foto 4x6, tempel di sini ya. Terus di sini ada daftar riwayat hidup 1, keterangan perorangan. Keterangan perorangan yang diminta yaitu nomor induk kependudukan atau NIK, nama, kabupaten atau kota tempat lahir, ya, tanggal lahir, jenis kelamin, agama,
status perkawinan, email, nomor telepon, handphone, terus alamat sebutkan di sini jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, keterangan badan. Ya, keterangan badan di sini ada tinggi, berat badan, rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh, terus kegemaran atau hobi. Nah, jadi nanti disebutkan ya namanya, riwayat hidup, disebutkan semua. Terus itu berikutnya mengenai tentang pendidikan. Pendidikan di dalam dan di luar negeri. Mungkin nomor 1 ya, tingkat S1 mungkin. Nama sekolah atau perguruan tinggi, mungkin sebutkan dari SD sampai S1 ya. Seperti itu. Di sini ada keterangannya akreditasi juga sekalian. Terus sebutkan nomor ijazah atau STTB. Terus kursus atau latihan yang pernah Bapak Ibu ikuti. Sebutkan nanti di sini. Nama kursus atau latihan. Tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, dan nomor sertifikat ya, nomor sertifikat bukti bahwa Bapak Ibu ikut kursus tersebut. Terus di sini ada nomor tempatnya di mana, terus institusi penyelenggara ya, sebutkan juga institusi penyelenggara. Terus berikutnya yaitu mengenai tentang riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan, riwayat kepangkatan dan golongan ruang penggajian. Mungkin di sini mungkin Bapak Ibu sebelumnya entah GB provinsi, GB daerah atau honor daerah gitu ya. Di sini nanti ada gaji pokoknya berapa, SK-nya nomor berapa, tanggal berapa, pejabat yang penandatangan siapa gitu ya. Oke, di sini mengenai tentang riwayat pekerjaan. Berikutnya yaitu mengenai tentang jasa atau penghargaan yang pernah Bapak Ibu terima gitu ya. Terus riwayat keluarga. Di sini kita lihat riwayat keluarganya. Contoh istri atau suami, sebutkan nomor 1, NIK sebutkan, NIP jika pegawai ya. Itu nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan atau institusi, dan sampai yang ditanya status perkawinan, akte nikah atau akte cerai, tanggal menikah, status hidup. Berikutnya itu untuk suami atau istri. Yang kedua anak. Terus sama juga seperti yang di atas diminta, yaitu yang ketiga orang tua kandung. Terus yang keempat saudara kandung. Yang kelima bapak atau ibu mertua. Terus yang keenam, bagian keenam yaitu keterangan organisasi. Nama organisasi, jabatan organisasi, masa kerja organisasi apabila Bapak Ibu mengikuti yaitu organisasi ya. Terus yang ketujuh yaitu keterangan lain-lainnya. Di sini cukup jelas, yaitu surat keterangan catatan kepolisian, berapa nomornya tadi sebutkan. Surat keterangan sehat sebutkan nomornya. Surat keterangan bebas nafsa, keterangan lainnya yang dianggap perlu ya, sebutkan nanti nomornya di sini udah jelas. Yaitu nomor, tanggal, pejabat, seperti itu jelas ya. Ini adalah tadi yaitu daftar riwayat hidup ya. Oke, berikutnya yaitu surat pernyataan 5 poin. Sini ada surat pernyataan 5 poin ya. Kita perhatikan, kita zoom dulu supaya lebih mudah. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat, tanggal lahir, agama, alamat. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya 1. Tidak pernah dipidana dan seterusnya. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat dan seterusnya. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS dan seterusnya. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terus demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil instansi pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Ya, terus buat nama daerah Bapak Ibu, terus bulan, tahun yang membuat pernyataan. Di sini juga bermateri 10.000 ya, bermateri 10.000. Oke,
Mungkin sudah cukup jelas yang kami sampaikan. Itu tadi ada beberapa surat, contoh surat. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui secara lebih detail, nanti bisa saya kirimkan. Silakan komen di kolom komentar dan cantumkan nomor handphone atau nomor WA, nanti bisa kami berikan, yaitu contoh suratnya ya seperti apa. Oke, terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu sekali lagi, dan terima kasih atas like, subscribe, dan share-nya. Semoga bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat like, subscribe, mohon dengan senang hati untuk like, subscribe, dan jangan lupa notifikasikan loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terpenting yang perlu diketahui. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.